Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang saat ini yang sudah Kau berikan buat kami, semua itu kasih karunia. Dan kami tidak mau lagi menyia-nyiakan kasih karunia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakai hidup kami untuk memuliakan Kau. Pakai hidup kami sebagai alat untuk memuliakan Kau. Pakai kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh memberitakan setiap firman-Mu kemanapun kami pergi. Tuhan, saatnya kami mau mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Tundukkan pikiran kami di bawah pikiran-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau menyertai ibadah ini dari awal, tengah, hingga akhirnya nama-Mu ditinggikan. Ampuni setiap pikiran perbuatan kami. Kuduskan, benarkan kami, Tuhan. Sebelum kami masuk pada ruang Maha Kudus-Mu, supaya kami Kau layakan, Kau kuduskan kami. Karena Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan buat kami. Putuskan kami Tuhan, kami mau menemui Engkau, kami mau bertatap muka dengan Engkau Tuhan, melalui firman-Mu. Berikan nikmat-Mu turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Ibu Tina dari ujung rambut sampai ujung kaki, apapun yang dia katakan semua datang daripada-Mu. Bahwa setiap kebenaran firman itu boleh menghidupi kami, boleh membawa setiap langkah kaki kami menuju kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap doa kami, pujian penyembahan kami naikkan hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam saudara. Suara saya terdengar jelas ya? Oke, puji Tuhan. Ya, kita akan langsung aja memulai pembelajaran firman Tuhan pada malam hari ini yang kita ambil dari Ibrani 9 ayat yang 11 sampai 28. Ibrani 9 ayat 11 sampai 28. Saya bacakan. Perikopnya dikatakan Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buat tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja,
dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Ya, puji Tuhan saudara. Hari ini kita merayakan Paskah, ya. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, dan saya percaya bahwa kebangkitan ini adalah satu momen yang penting bagi anak-anak Tuhan. Karena lewat kebangkitannya kita memperoleh pengharapan, ya. Lewat kebangkitannya kita memperoleh kehidupan. Jadi ini jauh lebih penting dari apapun, saudara. Karena tadi diceritakan bahwa dulunya imam itu harus mengorbankan satu korban setiap tahun, ya. Tapi hari ini tidak perlu, karena Yesus sudah berkorban dan darahnya sudah tercurah satu kali untuk kita selama-lamanya. Amin ya saudara ya. Tapi kalau kita pikir saudara, kenapa Tuhan harus mati dengan cara yang demikian tuh saudara? Kenapa enggak langsung aja kepalanya dipenggal, selesai cerita, tidak ada penderitaan. Tapi kenapa? Dia harus dipukul, dia harus dicambuk, ya, harus dikasih mahkota duri, ya kan, dia harus pikul salib. Bahkan dikatakan dia harus ditinggal sendirian, saudara. Waktu dia menyerukan Eli Eli lama sabaktani, ya, dia merasa ditinggal sendirian oleh Tuhan, oleh Bapaknya. Saudara, kita tahu sama-sama ya, bahwa yang memisahkan kita dengan Tuhan itu adalah dosa. Dan dia ketika dia tergantung di atas kayu salib, itu dia sedang menanggung setiap dosa kita. Sehingga dia terputus dari Bapa. Sehingga dia ditinggalkan. Dia seperti merasa sendiri. Tapi dia katakan, sudah selesai. Amin saudara. Dan itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Karena dia tidak hanya mati, tetapi dia bangkit saudara. Amin saudara. Dan ini penting buat kita. Kita fokus ke ayat yang ke-22 saudara. Dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau tidak ada penderitaan itu, tidak ada penumpahan darah itu di atas kayu salib, maka kita semua tidak akan pernah diampuni. Ya. Tapi ini saudara ya, kita perhatikan sama-sama. Rasul itu banyak, pemimpin agama banyak, saudara. Ya, tapi semuanya itu berakhir pada kematian dan dikuburkan. Ya, semua dari agama manapun. Tapi saudara bisa perhatikan hanya Yesus yang mati, kemudian dia bangkit kembali, dan dia akan datang lagi untuk menghakimi saudara dan saya, bahkan kita semua. Tapi ada satu hal penting yang mau saya sampaikan, saudara. Karena Yesus sudah bangkit, maka mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Amin saudara. Karena Yesus sudah bangkit, makanya kita bisa bilang, dalam nama Yesus setan keluar. Dalam nama Yesus sakit penyakit sembuh. Kemudian setan keluar. Amin saudara. Coba saudara cari, agama mana yang berani menyebutkan nama pemimpinnya? Tidak ada saudara. Coba saudara boleh cari. Hanya kita yang berani menyebutkan nama junjungan kita. Tapi dia bukan pemimpin loh saudara. Dia bukan sekedar pemimpin agama. Dia Tuhan kita. Ya, ketika kita katakan dalam nama Yesus, setan keluar. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Amin saudara. Ya, tidak ada saudara. Yang saya tahu tuh kalau dari agama lain mungkin mereka melantunkan doa-doa, melantunkan ayat-ayat suci, ya, untuk mengusir setan atau untuk menyembuhkan orang sakit. Ya. Tidak ada selain hanya dalam nama Yesus, saudara. Ya. Sehingga ketika mereka berkata dalam nama Yesus, setan keluar, setan berani keluar, saudara. Kenapa? Karena setan tahu dia Tuhan. Setan bisa bilang, wong kamu mati kok ngapain aku takut sama kamu. Tapi karena dia bangkit, karena dia Tuhan, makanya setan takut sama Tuhan, saudara. Karena dia tahu dia adalah Tuhan. Setan aja tahu dia Tuhan loh, saudara. Masa kita manusia nggak tahu dia adalah Tuhan. Ya, amin saudara. Ya. Jadi saudara, perhatikan baik-baik saudara ya. Kita baca di Roma 8 ayat yang pertama. Saya bacakan saudara. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman
bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saudara, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kita ini bukan manusia-manusia yang malang saudara. Justru kita ini harusnya menjadi manusia yang paling beruntung. Kenapa? Karena tidak ada lagi penghukuman dalam hidup kita. Jika kita hidup di dalam Yesus, jika kita hidup di dalam Kristus. Nah, sekarang saudara, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah dengan kebangkitannya kita sudah menghidupi kebangkitannya? Yesusnya sudah bangkit saudara, saya percaya, saudara juga percaya itu ya. Yesusnya sudah bangkit, tapi apakah kita juga ikut bangkit? Apa jangan-jangan kita mati? Mati rohani, mati kayak zombie saudara ya. Zombie itu hidup ya, kok di film-film itu hidup tapi mati. Jangan-jangan kita kayak gitu saudara ya. Yesusnya sih sudah bangkit, tapi kita jadi orang Kristen yang nggak tahu apa-apa. Makanya kenapa banyak orang Kristus masih terombang-ambing dalam ketakutan, dalam keraguan, ya, dalam kebencian bahkan. Kenapa saudara? Karena mereka tidak hidup di dalam kuasa Tuhan, di dalam kuasa firman-Nya. Mereka tidak tahu janji-janji Tuhan. Ya, mereka nggak punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Masih terus hidup dalam kepahitan, dalam sakit hati, dalam kebencian, dalam kenajisan. Ya saudara, satu kali saya pernah diundang dalam satu acara komunitas rohani saudara. Ya, ketika kita ngumpul-ngumpul gitu, saya dengar ada orang di belakang saya tuh, mereka sedang ngobrol dan saya tahu dia adalah seorang diaken saudara ya. Ini dicatat saudara, seorang diaken. Ketika saya dengar dia ngobrol saudara, saya perhatikan dari awal dia berbicara, dari awal dia ngobrol, sampai akhir cerita, saya mendengarkan itu tidak ada satu kata manis pun yang dia katakan. Semuanya kata-kata kebun binatang, saudara. Tolong dicatat ya saudara, ini seorang diaken, seorang pelayan Tuhan. Makanya kenapa kita nggak heran suka nemuin, loh dia kan hamba Tuhan, loh dia kan majelis, loh dia kan diaken, loh kok dia pendeta, kok bisa selingkuh, kok bisa berbuat ini, kok bisa berbuat itu, kenapa saudara? Karena mereka nggak hidup dalam kuasa kebangkitan. Merekanya hidup, tapi rohnya mati. Mereka tidak mengenal. Mereka bilangnya tahu firman, tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengenal firman. Mereka tidak menghidupi firman. Ya, Kristen saudara, KTP-nya Kristen, tapi mereka tidak bertuhan. Mari saudara, kita bergaul dengan firman, ya, supaya kita punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Supaya kita gak gampang dibodoh-bodohi saudara, gak gampang dibohong-bohongi sama orang lain. Ya, minggu lalu kami menyampaikan di Faithful Generation, beberapa minggu yang lalu untuk pemuda-pemuda di Faithful, ya, tentang Allah Tritunggal. Saya tahu semua di sini pasti tahu tentang Allah Tritunggal, tapi ternyata banyak yang nggak tahu loh saudara. Dan ini penting. Karena apa? Karena saya mendapatkan seseorang yang berpindah ke agama lain hanya gara-gara dia menanyakan sama orang yang nggak tahu. Kristen loh saudara. Kristen dia. Dia tanya kepada orang itu, kamu tahu nggak yang dimaksud dengan Allah Tritunggal itu apa? Dan dia tidak bisa menjawab, saudara. Akhirnya karena dia merasa kamu Kristen nggak bisa jawab, mendingan gue pindah ke agama lain. Dan itu sangat shock di hati saya, saudara ya. Jangan sampai kita kehilangan jiwa loh, saudara, karena kita jadi Kristen yang nggak tahu apa-apa, Kristen yang pas-pasan, saudara. Ya. Nah, malam ini saudara, saya mau kasih tema untuk firman Tuhan pada malam hari ini adalah menghidupi kuasa kebangkitannya. Ya, menghidupi kuasa kebangkitannya. Apa tandanya? Kalau orang itu mengalami atau menghidupi kuasa kebangkitan Yesus di dalam hidupnya. Yang pertama, saudara, dia pasti suka memberitakan Injil. Ya, kita mulai koreksi, saudara. Dia pasti suka memberitakan Injil. Kita baca di Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya, dikatakan
berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan, saudara, kepada semua orang, bahkan kepada seluruh bangsa. Dan itu dimulai dari Yerusalem, dari keluarga kita sendiri. Kemudian dikatakan, kamu adalah saksi. Kita ini adalah saksinya. Jadi orang yang menerima, menghidupi kuasa kebangkitan Yesus, pasti dia suka menyampaikan firman Tuhan. Dalam arti menyampaikan berita baik, menyampaikan Yesus, menceritakan Yesus, memberitakan Injil kepada orang lain. Ya, dikatakan saudara, Mesias sudah mati, sudah menderita. Makanya kita harus menyampaikan berita pertobatan. Nah, setelah kita terima keselamatan, apa yang harus kita lakukan, saudara? Diem tok, nggak ngapa-ngapain. Nggak bisa, saudara. Ya, seseorang yang merasa dirinya berhutang kepada Tuhan, ya, kita ini berhutang darah loh, saudara, berhutang nyawa sama Tuhan. Ya, merasa kita ini sudah diselamatkan. Orang itu pasti punya gairah, ya, untuk memberitakan firman. Tapi kita ini suka banyak alasan, saudara. Apa alasannya? Aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa apa-apa, aku baca firman belum habis, belum hafal, ya. Alasannya kita kan pasti gitu, saudara. Belum nggak tahu apa-apa, itu tugasnya pendeta, tugasnya Cik Karolin aja. Ya, saudara, kalau kita nggak baca, tapi saya yakin saudara pasti masih ingat nggak peristiwa waktu perempuan Samaria bertemu dengan Yesus di pinggir sumur. Ya, itu ada di Yohanes 4, saudara. Kita nggak akan baca, tapi saya tahu saudara pasti tahu semua. Ya, di situ judulnya dikatakan percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ya, waktu itu ketika perempuan Samaria bertemu dengan Yesus, ya, di pinggir sumur itu, Tuhan Yesus langsung berkata bahwa kamu itu adalah wanita yang kawin 5 kali. Ya, bahkan suamimu yang sekarang kamu tinggal sama dia itu bukan suamimu, kamu kumpul-kumpul. Ya kan? Tuhan tahu. Tapi wanita ini dijamah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kemudian apa? Dia menerima air kehidupan, yaitu firman, yaitu Yesus. Kemudian dikatakan kalau saudara baca nanti di Yohanes 4, saudara, dikatakan dia langsung lari, saudara. Dia langsung pergi. Pergi kemana? Pergi ke kotanya. Ini orang Samaria loh, saudara. Dia nggak kenal Yesus. Orang yang nggak tahu Yesus. Tapi dikatakan dia langsung lari ke kotanya. Dan dia menceritakan tentang Yesus kepada teman-teman, kepada keluarganya. Bahkan banyak orang Samaria yang akhirnya datang bertobat kepada Yesus. Dia nggak tunggu untuk belajar firman loh, saudara. Dia nggak tunggu untuk hafal ayat firman. Tapi dia langsung bergerak. Ini saudara, cirinya, tandanya. Kalau orang mengalami kuasa kebangkitan, orang menghidupi kuasa kebangkitan dalam hidupnya, dia akan punya gairah gitu loh. Karena apa? Karena merasa sudah diselamatkan, sehingga ingin melihat orang lain juga selamat. Ya. Orang lain juga bisa mengalami kasih pengampunan. Ya, jadi kita harus bersemangat, saudara, untuk menyampaikan apa? Firman Tuhan, membawa orang lain kepada pertobatan. Nggak perlu sempurna, saudara. Nggak perlu hafal semua ayat. Enggak, saudara. Lakukan aja apa yang kamu bisa. Ya. Saya, saudara, sebelum masa pandemi, ya, saya ini kalau pengen menyampaikan kisah tentang kasih Tuhan kepada hidup seseorang, saya ini suka ngajak makan, saudara. Sebelum pandemi ya, saudara, suka ngajak makan. Karena saya percaya kenapa? Itu siasat saya, saudara. Karena kenapa? Karena saya tahu tidak ada satu orang pun yang suka nolak kalau diajak makan. Benar ya, saudara? Kita kalau ikut Tuhan jangan tidak mau berkorban, saudara. Ya, korban tenaga, korban uang juga. Ya mungkin nggak mewah-mewah ya, biar ngopi-ngopi cantik, saudara ya. Biar cuma sekedar pisang goreng, ngobrol sana sini, terus pelan-pelan mulai kita masuk ke kehidupan pribadinya, tanya. Itu saya, saudara. Saya seperti itu orangnya. Ya mungkin memang nggak bisa sekali 2 kali, tapi ada beberapa orang yang sekali bisa langsung open, dia mau terima. Tapi ada yang harus sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali, 5 kali. Ya kan, enak di dia, berat di saya, saudara. Tapi itu pengorbanan kita ikut Yesus. Tapi sekarang sejak pandemi gimana? Saya nggak bisa langsung ketemu orang sembarangan. Saudara, banyak cara. Hanya dengan satu alat ini ya, yang namanya handphone, kita bisa menjangkau banyak jiwa. Ya, kayak suami saya suka, kamu lagi ngapain? Iseng. Orang ngomongnya iseng. Tapi kalau saya sebenarnya bukan iseng ya. Saya suka say hello sama orang-orang, saudara. Siapapun itu. Saya tanya, hello, lagi ngapain? Apa kabar sekarang? Sehat? Suamimu sehat? Anak-anak sehat? Apa yang bisa aku doain sekarang? Saya suka gitu, nanya gitu ya. Tiba-tiba ada yang
Di antara 10-30 orang saudara yang saya WA, cuma satu mungkin yang balas. Enggak apa-apa saudara. Satu ini berharga loh di hadapan Tuhan. Mulai dia telepon, mulai nangis, curhat. Wah, ini saat yang tepat untuk menyampaikan firman. Amin saudara. Ya. Karena memberitakan firman itu adalah bukti kasih dan ketaatan kita sama Tuhan. Itu amanat agung, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kalau kita taat sama perintahnya Tuhan, itu berarti kita mengasihi Tuhan, saudara. Ya. Nah, kalau kita mengasihi Yesus, berarti kita pun rindu untuk melihat orang menerima kasih Yesus. Ya. Amin, saudara. Ayo, saudara, mulai bersemangat. Ya, apapun keadaanmu hari-hari ini, meskipun kita cuma ibu rumah tangga di rumah aja, bisa, nggak ada yang nggak bisa. Ya. Orang yang mengalami kebangkitan dalam hidupnya itu bersemangat pasti. Ya, tadi saya lagi latihan saudara, sebelum jam ini saya ada pelayanan juga. Itu saya latihan nyanyi-nyanyi itu mama saya sudah nyanyi semangat dong, semangat nyanyinya, semangat. Dia gitu terus ngomongin kita, semangat nyanyinya. Iya Ma, kita cuma gitu ya. Orang mama saya sudah hampir 81 tahun saudara. Tapi ngomongnya kita disuruh nyanyi semangat. Ayo saudara, ya kita harus semangat. Ya. Ladang sudah mulai menguning, saudara. Sudah siap untuk dituai. Beritakan Injil. Saya percaya, saudara, di masa pandemi ini, saudara, ya, ini saat-saat yang tepat untuk kita, untuk mudah untuk menjangkau jiwa. Karena apa? Karena hari-hari ini Tuhan itu sedang menggemburkan tanah hati yang keras. Ya. Jadi ini kesempatan, jangan sia-siakan. Ayo, bangkit juga. Jangan Yesusnya tok yang bangkit. Kita juga bangkit. Amin, saudara. Amin. Ya, kita masuk poin yang kedua, saudara. Orang yang menghidupi kuasa kebangkitan Yesus, saudara, dia biasanya suka menyembah Tuhan. Kita baca, saudara, di Lukas 24 ayat 52 sampai 53. Lukas 24 52 sampai 53 dikatakan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, ayat ini menceritakan pada waktu itu murid-murid Yesus yang tadinya dalam ketakutan, ya, dalam putus asa, bahkan dalam keadaan menutup diri, mereka bersembunyi karena apa? Karena waktu itu Yesus mati. Ya, jadi mereka ketakutan, mereka lebih banyak bersembunyi, mereka nggak berani tampil-tampil lagi, menyembah berdoa di bait Allah, mereka nggak berani. Tapi ketika Tuhan Yesus mendadak menampakkan diri dan memberkati mereka, kemudian mereka dikatakan mereka bersukacita dan sejak itu secara terbuka mereka mulai berani untuk menyembah di bait Allah terus menerus. Jadi saya percaya saudara bahwa orang yang menghidupi kuasa kebangkitan Tuhan, dia pasti suka menyembah. Dan kita manusia ini saudara, kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang penyembah. Percaya nggak saudara? Kalau menurut saya iya, saya percaya. Kalau nggak Tuhan yang kamu sembah ya hantu, gitu aja. Pilihannya gitu. Kalau nggak Tuhan yang kamu sembah ya hobimu yang kamu sembah. Kalau nggak Tuhan yang kamu sembah, mobilmu, uangmu, hartamu, kekayaanmu, atau apapun itu. Tapi pilihannya cuma ada dua. Ya. Tapi orang yang menghidupi kuasa kebangkitan Tuhan, dia akan suka menyembah Tuhan. Kenapa? Kok suka menyembah Tuhan? Kita baca saudara. Di Wahyu 4 ayat yang ke-8 dan 9. Wahyu 4 ayat 8 dan 9 dikatakan saudara, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ya, lihat ya saudara ya. Jadi penghuni surga itu saudara, kerjaannya apa saudara? Dikatakan tadi di sini. Memuji, menyembah, bernyanyi, dan menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Dan ini juga nantinya akan kita lakukan kalau kita sampai ke surga, saudara. Ya, itu tugas utama kita, menyembah Tuhan.
Jadi sebenarnya orang yang mau masuk surga itu saudara ya, udah kelihatan saudara dari sekarang. Percaya nggak saudara? Orang itu sudah kelihatan kalau mau masuk surga. Dia biasanya suka memuji, suka menyembah, suka worship. Ya, minggu lalu Ibu Karoli menyampaikan, apakah kita memang punya jam-jam doa? Oke, good. Kalau memang kita sudah punya jam-jam doa, tapi apakah kita punya jam-jam doa saat-saat di mana kita datang tanpa meminta, tapi memberi? Memberi apa? Penyembahan kita, saudara. Dan itu saya tangkap, saudara. Ya. Masuk ke kamar, bukan dengan daftar list kita yang panjang itu, minta ini, minta itu, berkati ini, berkati itu. Enggak. Tapi cuma bilang, Tuhan kau baik. Tuhan kau dahsyat, engkau luar biasa, aku memujimu. Naikkan puji-pujian, saudara. Ya. Nah kita cuma ibadah 2 jam, bahkan sekarang ada ibadah nggak sampai 2 jam, saudara. Kita udah gelisah, saudara. Ya, duduknya sudah miring kiri, miring kanan. Ya, bahkan naikkan pujian lemes, saudara. Kayak orang 3 hari gak makan, datang ibadah selalu terlambat. Saudara, saya dan suami sejak mengetahui kebenaran ini, saudara ya, saya sudah punya komitmen sama suami saya, tidak akan pernah terlambat untuk datang beribadah. Kenapa? Karena penyembahan pujian itu yang tidak mau kami lewatkan. Kenapa tidak mau kami lewatkan? Karena itu satu-satunya hal yang kita bisa kasih sama Tuhan, saudara. Benar enggak? Tuhan enggak butuh firman. Kita datang ke beribadah, yang butuh firman siapa? Kita, saudara. Tuhan enggak butuh firman kita. Uang, persembahan kita. Enggak, saudara. Tuhan enggak butuh persembahan kita. Tuhan enggak butuh uang kita. Bintang 1 dijual sama Tuhan, enggak ada manusia yang sanggup untuk beli, saudara. Tuhan enggak butuh uang kita, saudara. Tapi penyembahan kita kepada Tuhan, itu satu-satunya yang bisa kita kasih sama Tuhan. Dan ini dahsyat loh saudara buat saya. Kenapa? Karena kita sedang melakukan apa yang Tuhan tidak bisa lakukan. Dia bisa lakukan semua saudara, tapi dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Benar nggak saudara? Yang bisa menyembah siapa? Kita ini loh anak-anaknya. Tuhan nggak bisa menyembah dirinya sendiri. Amin saudara. Jadi sebenarnya orang yang mau masuk surga itu sudah kelihatan, saudara. Ya, karena itu saudara ya, biasakan ubah cara berpikir kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita memuji atau lewat ibadah-ibadah kita, ubah cara berpikirnya. Jangan cuma datang untuk minta, tapi biasakan kamu datang karena engkau ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan. Ya. Jadi dari sekarang saudara mulai latih diri kita ya untuk belajar menyembah, untuk suka menyembah ya karena itu nanti akan kita lakukan di surga. Ya. Kalau saudara nggak suka menyembah nanti, saudara mau ngapain ke surga nanti? Karena jangan-jangan nanti saudara nggak betah takutnya. Ya, nggak betah takutnya saudara nanti di surga. Karena itu yang biasa kita lakukan nanti. Dan orang yang mengalami kuasa, orang yang menghidupi kuasa kebangkitan Tuhan ini saudara, dia akan suka menyembah. Pasti suka menyembah, pasti suka memuji, pasti suka mengucap syukur. Ya. Amin saudara. Ya. Nah, saudara, waktu kita menyembah saudara ya, ketika pujian itu dinyanyikan, pastikan dulu bahwa hatimu itu setuju dengan pujian itu. Sorry saudara ya, maaf ya. Ini bukan teori ya saudara. Saya sedang tidak memberikan teori, nanti jangan saya dibilang sesat iki ajarannya iki, ya. Enggak saudara. Tapi ini saya mengatakan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, saudara. Ya, jadi ketika pujian itu engkau nyanyikan, engkau harus setuju dulu dengan pujian yang engkau nyanyikan, saudara. Dalam arti engkau resapi kata-katanya, setiap kalimat, setiap kata dari pujian yang engkau naikkan itu kamu harus sepakat dulu dengan isi pujian yang engkau naikkan. Kenapa? Karena seringkali kondisi hidup kita itu nggak cocok sama lagunya. Benar nggak saudara? Contoh saudara, kita lagi nyanyi. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Sementara di kehidupan nyata kita, suami kita lagi digondol kuntilanak, ya toh, ruko kita kebakaran, ya toh. Penghasilan kita tambah lama tambah turun, tagihan-tagihan nggak ada yang bisa kita bayar.
Susah nggak saudara nyembah kayak gitu? Susah. Saudara. Padahal pujian dikatakan kaulah Bapakku yang baik. Baik dari mana? Ya, karena pada kenyataannya lagunya sama suasana hati kita itu tidak cocok. Tapi di situ saudara, ketika engkau menaikkan pujian itu, kaulah Bapakku yang baik. Yes, engkau baik Tuhan. Ya, saya setuju sama lagu ini. Saya cocok sama lagu ini. Saya sepakat sama lagu ini. Amin, apapun yang terjadi. Benar nggak saudara? Beda loh saudara. Coba kalau saudara nyanyi lagu itu, tapi kantong lagi penuh, rekening lagi penuh, di bank uang kita nggak kekurangan. Wah nyanyinya kaulah bisa saudara. Ya. Tapi kalau keadaan lagi terpuruk, susah banget lah pokoknya. Sulit buat kita menyembah Tuhan saudara. Tapi saudara perhatikan, ketika kita menyembah Tuhan dan ketika kita setuju dengan pujian itu saudara ya, nggak peduli apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, itu berarti kita sedang sepakat dengan surga. Amin ya saudara. Apa yang terikat di bumi terikat di surga. Karena saat itu kita sedang menggabungkan yang namanya iman dan pengharapan kita untuk kita naikkan lewat penyembahan kita sama Tuhan. Sekalipun saat itu kita belum melihat apa-apa saudara. Masih jalan buntu, doanya belum dijawab. Tapi cara berpikir kita diubahkan lewat penyembahan kita. Dan itu yang namanya sikap hati. Ya, sikap hati. Ketika kita menaikkan pujian yang seperti itu saudara, pujian itu plus langsung naik ke tempatnya Bapa saudara. Dan itu menggerakkan hatinya dengan belas kasihan. Amin saudara. Jadi waktu kita menyembah dengan rasa penghormatan yang tinggi, dengan rasa kecintaan kita yang tinggi sama Tuhan. Apa ya saudara saya bilang, roh kita itu sama rohnya Tuhan itu sedang berkasih-kasihan saudara. Ya saudara. Saya baca di Google saudara, penyembahan dalam bahasa Yunani itu dikatakan proskuneo saudara. Yang artinya berciuman. Nah saya mau tanya saudara, orang kalau berciuman berarti dia punya hubungan apa enggak saudara? Punya ya saudara, enggak mungkin saya moro-moro di jalan ketemu orang langsung saya cium orangnya. Kalau enggak saya langsung digablok sama orang ya saudara. Kalau saya mencium seseorang, kemudian seseorang itu mencium saya, berarti saya punya hubungan sama orang itu. Makanya kenapa kadang-kadang ketika kita menyembah, ketika kita menyanyi, pernah enggak saudara tiba-tiba saudara meneteskan air mata, kita menangis. Kenapa? Karena kita merasakan hadirnya Tuhan. Karena kita punya hubungan. Sementara orang di sebelah kita ngelihat kita terus bilang, ngapain ya orang nangis? Sakit kali. Kenapa? Karena itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang punya hubungan. Kalau orang nggak punya hubungan ya jelas dia tidak bisa merasakan saudara. Karena apa? Karena itu berbicara tentang keintiman saudara. Ya. Dan itu yang perlu saudara dan saya lakukan hari-hari ini. Roh kita ini antusias untuk menyembah Tuhan. Jangan loyo-loyo lagi Tuhan, apa saudara kalau menyembah Tuhan. Ya, bersemangat. Yesus sudah bangkit. Kita harus menghidupi kebangkitannya. Suka menyembah. Itu gaya hidup. Saudara perhatikan. Waktu Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib. Waktu dia sudah naik di atas kayu salib saudara ya. Sementara di bawah dia melihat banyak sekali orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam ada di bawah. Kemudian mereka mulai mengata-ngatai Tuhan Yesus. Kalau engkau anak Allah turun. Maaf ya saudara, itu kalau saya saat itu, saya turun saudara. Supaya apa? Supaya mereka kemudian semua menjadi percaya dan menyembah saya. Tapi kenapa Tuhan nggak lakukan itu saudara? Karena kecintaannya kepada saudara, kepada saya dan saudara, kepada kita. Sehingga dia memilih untuk tetap bertahan di atas kayu salib. Karena kecintaannya kepada kita saudara. Sehingga dia rela kehilangan nyawanya supaya kita yang dicintainya ini memperoleh kehidupan yang kekal. Dan itu cukup buat saya untuk menyembah Tuhan saudara.
Cukup, saya nggak butuh alasan yang lain, saudara. Saya hanya butuh alasan itu aja. Kenapa saat itu dia merelakan dirinya untuk disalibkan? Amin, saudara. Malaikat itu, saudara, cuma makhluk kudus. Dia tidak segambar dengan Tuhan. Tapi kita ini segambar dengan Tuhan, saudara. Ya. Malaikat tidak ditebus, loh, saudara. Malaikat salah, dibuang. Ya. Tapi ketika kita berbuat salah, apa yang dia lakukan, saudara? Dia cari kita, dia menangis, dia turun, saudara, ke dunia ini. Dia tebus kita, dia cari kita. Kenapa? Karena kita ini gambarnya, saudara. Dan itu cukup buat alasan saya untuk menyembah dia. Saya nggak butuh alasan yang lain. Ketika Hana dibilang mandul, saudara, ya, mandul saat itu merupakan suatu aib, saudara, ya. Ketika Hana dibilang mandul, dikatakan apa? Dia menyembah di bait Allah. Tapi orang bilang apa? Mabok kali ini ya, karena dia komat kamit, mabok kali. Tapi ketika dikatain begitu sama orang, apa yang dilakukan Hana? Dalam firman Tuhan dikatakan dalam Kisah Rasul, saudara, nanti saudara baca sendiri, keesokan harinya dikatakan, sujudlah Hana dan menyembah Tuhan. Padahal Hana ini cuma minta anak loh, saudara. Dia cuma minta anak, tapi Tuhan nggak cuma kasih dia anak. Dia kasih nabi. Amin, saudara. Dia cuma minta anak, tapi Tuhan kasih dia anak, tapi seorang nabi yang besar juga. Ketika Paulus dan Silas ada di dalam penjara, apa yang dikatakan firman Tuhan, saudara? Mereka menaikkan puji-pujian di dalam penjara. Menaikkan penyembahan di dalam penjara. Kemudian apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan bahwa sendi penjara itu goyah, saudara. Ya, kemudian terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka. Padahal waktu mereka menyembah Tuhan itu, mereka nggak minta supaya pintu penjara terbuka, enggak. Mereka cuma menyembah Tuhan karena mereka mengasihi Tuhan. Tapi apa yang Tuhan jawab? Ketika mereka menyembah, belenggu itu terbuka, mujizat terjadi. Jadi ketika kita menyembah dengan Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan nggak cuma kasih satu, saudara. Dia bisa kasih lebih dari apa yang kita doakan. Amin. Mujizat bisa terjadi hanya dengan penyembahanmu, hanya dengan sikap hatimu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan orang yang menghidupi kebangkitan Yesus, dia pasti suka menyembah. Ayo saudara, mulai bangun rohmu, ya, mulai suka menyembah, suka worship. Mau di mobil, di dapur, dimanapun, biasakan worship. Ketika pujian dinaikkan, hadirat Tuhan itu turun. Ketika hadirat Tuhan turun, sesuatu pasti terjadi. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada mujizat yang terjadi. Amin. Ya, kita masuk poin yang terakhir, saudara. Orang yang menghidupi kuasa kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitannya, itu punya roh yang kuat. Ya, kita baca di 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17, tapi kita baca dulu ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, saudara, saya baca, saya ganti kata-katanya. Sebab itu kami tidak tawar hati saya katakan, sebab itu kami kuat, tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah berarti manusia fisik kami merosot, namun manusia batiniah, yaitu manusia roh, kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, saya waktu kecil, ya, dari kelas 6 SD, saya sudah dikasih tanggung jawab sama orang tua saya. Ya, tanggung jawabnya kecil, disesuaikan dengan umur. Ya, sapu halaman, ya, kemudian lap-lap meja, ya, saudara. Kemudian apalagi ya, saya ingat waktu itu ya, cuci piring sendiri, ya, belum semua, cuci piring sendiri. Kemudian setelah meningkat, ya, mulai SMP harus sudah bisa masak nasi, ya kan. Kemudian mulai cuci pakaian dalam sendiri, ya.
Kemudian setelah menaik lagi sudah mulai tugasnya nyuci baju apa sembarang lah saudara ya. Tapi saya bersyukur, kenapa? Karena hari ini ketika saya bertumbuh menjadi orang yang dewasa, buat saya pekerjaan itu enteng, ringan, sepele. Kenapa? Karena saya terbiasa. Jadi saya menjadi kuat karena saya terbentuk dari kecil diajarin. Nah, saudara, dalam kitab Kamus Besar Indonesia itu dikatakan arti kuat itu tangguh, kokoh, mampu, teguh, ulet, unggul. Nah, seharusnya menjadi seorang pengikut Kristus kita juga harus seperti itu, saudara. Ya, kuat, kokoh, tangguh, tapi harus melewati ujian. Ya, melewati ujian, saudara. Saya dulu waktu masih kecil-kecil ya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, kan suka ada orang yang jualan ember tuh saudara ya. Ember yang anti pecah itu loh saudara, kalau keliling. Anti pecah tuh, kan kalau kita mau beli kan dibanting dulu sama dia kan. Wow, anti pecah nih, bener nih anti pecah. Nah, saya ingat loh itu saudara. Nah, kita untuk membuktikan kalau kita ini kuat, kita harus dibanting dulu. Nah, betul nih, berarti baru dia anti pecah. Dibanting dulu saudara. Dibanting lewat apa? Lewat proses. Artinya ciri orang yang mengalami, menghidupi kuasa kebangkitan Yesus itu orang yang tahan banting, orang yang kuat, orang yang mampu menyelesaikan setiap persoalan tantangannya bersama Tuhan. Ya. Orang kaya punya masalah enggak saudara? Punya. Orang enggak kaya-kaya, masalah juga saudara. Ya. Saudara yang menikah punya masalah enggak? Banyak. Enggak nikah-nikah, masalah juga. Ya, jadi selama hidup ya memang masalah. Ya, kalau kita nggak punya masalah ya mati. Tapi tetap aja kita mati ya kita harus dikuburkan sama orang lain ya masalah juga sebenarnya. Ya, tapi saudara perhatikan ya, masalah yang sebenarnya bukanlah yang kelihatan. Nah ini yang mau saya sampaikan. Masalah yang sebenarnya adalah bukan yang kelihatan, tapi yang nggak kelihatan. Apa itu saudara yang nggak kelihatan? Roh kita. Kenapa dengan roh kita? Saya bilang, letih, loyo, lunglai, lemah, lesu. Ya, jadi masalah kita itu bukan masalahnya. Tapi masalah kita itu karena kita nggak punya roh yang kuat. Ya, maka kalau kita punya roh yang kuat, penderitaan kita itu terasa ringan. Ya, makanya tadi dikatakan 2 Korintus tadi kita baca ayatnya sekarang yang ke-17. Saudara dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, ini yang berbicara adalah Rasul Paulus. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus mengalami banyak sekali namanya masalah. Nah, sekarang menurut saudara, masalahnya Rasul Paulus itu masalahnya ringan-ringan apa berat-berat, saudara? Berat, saudara. Ya, dia pernah dipenjara, dia pernah kelaparan, dia pernah terdampar, ya. Tapi dikatakan manusia rohnya itu diperkuat dari hari ke hari. Ya, makanya dia bisa bilang bahwa penderitaan yang dialami itu penderitaan yang ringan. Ya, semua penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus dia katakan ringan. Tapi saya mau tanya saudara, apakah betul ringan? Enggak, pasti berat. Tapi karena manusia rohnya Rasul Paulus itu kuat, jadi dia bisa berkata bahwa penderitaannya itu ringan. Makanya firman Tuhan mengatakan saudara bahwa bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, hanya orang-orang yang rohnya kuat, saudara, yang bisa bersukacita senantiasa. Hanya orang-orang yang rohnya kuat tuh, saudara, yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Ya, jadi nggak usah lebay, saudara. Semua orang punya masalah. Ya. Tapi kenapa banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan stres, depresi, takut, karena roh manusia mereka lemah. Ya. Saudara, satu kali saya pernah mengalami satu hal yang menguji kekuatan roh saya. Ya.
Satu kali saya pernah mengalami satu peristiwa bahwa besok saya harus keluar dari rumah kontrakan saya, tapi tidak ada satu peser uang pun saya pegang. Berarti kan saudara, saya nggak punya uang sepeser pun, tapi saya harus keluar dari kontrakan saya. Udah gitu keluarnya mending keluar pindah kontrakan aja gitu, mungkin masih mending ya saudara ya. Ini kamu harus keluar, nggak hanya keluar dari rumah itu, tapi kamu harus keluar dari kota itu. Kira-kira butuh uang banyak nggak tuh saudara? Saya butuh uang banyak. Tapi sampai H-1, bukan H-1 saudara. Kalau hari itu pokoknya harus keluar. Ya, saudara perhatikan, saya baru bisa keluar dari rumah itu jam 12 malam. Saya sudah bergumul itu dari pagi, bukan dari pagi, dari minggu-minggu lalu. Dari minggu-minggu lalunya sudah berdoa. Tapi Tuhan sudah bilang sama saya, mintalah maka akan diberi, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka. Jadi hari itu ketika saya harus keluar, hanya firman itu yang keluar dari mulut saya. Tapi nggak ada tanda-tandanya, tetap uang nggak datang, saudara, nggak ada. Sampai detik-detik kita harus keluar dari rumah itu. Tuhan kirim mujizat. Jadi saudara, Tuhan itu memang suka bikin deg-degan. Untuk menguji rohmu itu kuat atau enggak. Ya, waktu Lazarus mati, saudara, ya, Lazarus saudara dari Marta dan Maria mati. Dia mengutus orang, bilang sama Yesus, orang yang kau kasihi sedang sakit. Diharapkan Yesus untuk cepat datang, tapi Alkitab mengatakan apa? Mencatat, dikatakan Yesus sengaja tinggal lebih lama. Kadang-kadang saudara ya, Tuhan itu sengaja nggak jawab doa kita. Dia sengaja kayaknya nggak lakukan apa-apa buat kita. Kenapa saudara? Supaya rohmu kuat. Dibanting dulu supaya dia tahu. Ya. Tapi akhir dari cerita ini kita tahu, ketika Tuhan Yesus datang, akhirnya Tuhan bilang apa? Bawa aku ke kubur, buka kuburnya. Lalu Tuhan bilang, Lazarus bangkitlah. Lalu Lazarus bangkit dari kematiannya. Lihat saudara ya, Tuhan itu ingin menyatakan kemuliaan yang lebih besar lewat setiap keadaan yang kita alami. Ibarat signal ya saudara, kita mau ibarat signal wifi itu kita mau terkonek sama siapa? Ya, kita harus pilih kita mau terkonek sama siapa. Ya. Kalau saudara mau memilih terkonek dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, ya pasti kita akan menerima apa? Menerima damai sejahtera, menerima ketenangan, menerima roh yang kuat. Ya, damai sejahtera kita bukan karena nggak ada masalah, saudara. Ya, damai sejahtera kita karena kita terhubung dengan firman. Terus gimana supaya roh kita kuat? Gimana supaya memperkuat roh kita? Nggak ada cara lain yang selalu kita dianjurkan di Faithful ini, diseru-serukan. Firman, baca firman, makan firman. Jadi ketika engkau mengisi hidupmu dengan firman, maka rohmu itu kuat. Jiwamu juga kuat, tubuhmu juga kuat. Amin saudara. Jadi saya percaya saudara ya, sebab dia hidup, maka kita punya pengharapan di dalam dia. Sebab dia hidup, maka hari esok itu ada. Sebab dia sudah bangkit saudara, karena itu engkau harus bangkit. Jangan kendor saudara, tetap kuat. Ya, apapun yang terjadi hari-hari dalam kehidupan kita semua. Ya, sambil kita menanti-nantikan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Supaya dia mendapati bahwa kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin saudara. Akhirnya selamat Paskah untuk kita semua. Ayo kita sama-sama hidup, menghidupi kuasa kebangkitan Yesus. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian firman ini, tapi kita boleh sama-sama belajar. Sekali lagi terima kasih. Sampai di sini firman saya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu Karolin. Sama-sama kita sebelum kita berdoa, kita menyanyikan satu pujian. Terima kasih Ibu Tineke untuk firman-Nya. Menghadapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu. Benar Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar Tuhan, hidup kami mengenapi setiap firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini karena kasih karunia-Mu. Tuhan, kami tidak mau menyanyiakan bahwa Engkau sudah menebus kami di kayu salib. Kami mau hidup memuliakan Kau. Kami mau hidup mencari apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak mau pakai kekuatan kami. Karena kami percaya Engkau hidup buat kami. Engkau selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Ajar kami selalu berharap kepadamu. Ajar setiap jalan-jalan kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman-Mu. Untuk setiap firman yang sudah ditaburkan tadi. Kami bersyukur Tuhan, kami mau menghidupi kebangkitan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sudah bangkit Tuhan dari kubur-Mu. Dan hari ini roh kami juga harus bangkit Tuhan. Untuk kami menjadi manusia baru, lahir sebagai manusia baru. Kami harus memberitakan berita pertobatan, bahkan firman-Mu harus kami beritakan buat orang-orang yang belum mengenal Engkau. Ajar kami Tuhan, sebagai seorang pribadi yang mau mengerjakan semua menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman-Mu, dan setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Kami mau tanam dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Kami mau mengerjakan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin.